Halo kawan-kawan semua. Sekarang saya pengecekan lagi di kode non biji ini. Ini di lokasi kebunnya punya Pak Hamid. Nah, kita coba cek untuk lahannya apakah sudah siap menjelang panen atau belum, kayak gitu ya. Nah, ini dia penampakan dari kebunnya Pak Hamid ya. Nah, ini dia semangkanya, semangka non biji sama juga. Ini adalah hasil perkawinan. Hasil perkawinan terus yang ditandai dengan adanya cincin. Nah, hasil ngawin ini kisaran 25 hari lah ini. Kurang lebih dari ngawin. Nanti siap panen itu kisaran 40 hari setelah ngawin. Ini udah beratnya itu ada 2,5 sampai 3 kilo. Nah, kita cek ya. Buahnya itu lumayan sih, banyak. Hasil perkawinannya itu harus dikawinkan dengan, ini enggak ada jantannya sih sebenarnya, cuma perbanyakan aja. Dan serbuk sarinya itu diambil dari tanaman tersebut. Serbuk sarinya diambil dari tanaman itu, kemudian dikawinkan ke bakal buah yang ada di tanaman itu sendiri. Nah, dari hasil ngawin itu kisaran 40 hari sudah siap untuk dipanen. Nah, untuk rata-rata biji itu per satu buah bisa mencapai 150 atau lebih lah. Ada yang sampai 200 juga ada. Itu pengaruhnya dari perawatan kembali. Semakin bagus perawatan, semakin banyak biji yang dihasilkan. Tuh, ini banyak banget buahnya. Mudah-mudahan hasil panen punya Pak Hamid ini maksimal kayak gitu. Ini bentar lagi panen. Buahnya sudah terlihat. Nah, ini yang saya amati itu buahnya bukan buah kedua sama ketiga, tapi udah ada buah ujung yang dikawinkan. Jadi umur hasil kawin atau polinasinya itu berbeda-beda. Kemungkinan ini bisa 2 tahap pemanenan karena umur hasil polinasi itu berbeda. Contohnya ini sudah dikawinkan di kemungkinan buah kedua atau ketiga. Nah, kalau yang ini, nah ini buah di not entah keberapa, paling ujung lah. Jadi nanti hasil pemanenannya itu yang ini lebih terakhir atau nunggu. Nah, ini untuk kondisi lahannya semuanya ya. Ini mas sekedar sharing aja ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau minat buat tanam penangkaran, boleh lah sharing-sharing, berbagi ilmunya tentang bagaimana cara merawat semangka penangkaran supaya hasilnya lebih maksimal. Setiap wilayah, setiap daerah pasti punya karakter tanah masing-masing. Jadi pengaruhnya itu cukup besar juga buat hasil ke tanaman. Nah, ini dia pupuknya juga ada KNO itu buat buah. Terus ada MKP itu monokalium fosfat, dia buat masa generatif juga sama. Dan ini buahnya besar-besar nih. Mudah-mudahan panen lah. Tenggorokan udah gimana ya, udah harus perlu air buat ngebasahin tenggorokan yang kering ini. Tadi saya udah ketemu sama petani, diskusi juga terkait
di lapangan kayak gimana, terkait pemeliharaan bagaimana, dan sharing itu alhamdulillah sih kita dapat ilmu baru, terus petani juga dapat ilmu baru, kita bertukar pikiran di situ. Mungkin segitu aja, panas banget, itu aja yang saya bisa sharing ke teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi informasi baru atau ilmu baru, dan kalau ada yang semisal yang kurang mohon dimaaf. Kita cukupkan dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.